Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blora. Saya Kusnawati. Saya Mufrodi. Saya Endah Wihayu Ningtyas. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kusna. Bu Endah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Kusna pada hari ini? Alhamdulillah baik juga, Bu Endah. Bu Endah, ngomong-ngomong, hari ini jadi melakukan coaching dengan Pak Muradi? Insya Allah jadi Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik bersama dengan Pak Muradi yang insya Allah akan saya lakukan pada jam 9 nanti. Oke, bagaimana persiapannya, Bu Endah? Insya Allah semua sudah saya persiapkan. Oke, mohon izin di sini saya sebagai pengamat atau observer nih, akan melakukan observasi terhadap coaching yang Bu Endah lakukan bersama Pak Mufrodi. Sebagai awal, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Endah nggih. Namun sebelum itu saya ingin mendiskusikan dulu beberapa rubrik penilaian kita pada coaching kali ini. Nanti saya akan melakukan pengamatan apakah kegiatan yang Bu Endah lakukan itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian menggunakan alur tirta atau belum, apakah kegiatan yang Bu Endah lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, saya lanjut ke pertanyaan yang pertama, Bu Endah. Iya, Bu Kusna. Apa kompetensi coaching yang ingin Bu Endah kembangkan pada saat coaching nanti? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi coaching present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, nggih. Lalu Bu Endah, kompetensi apa yang secara spesifik ingin jenengan kembangkan? Mengingat tadi jenengan menyebutkan itu kan ada beberapa kompetensi, nggih. Nah, secara spesifik itu mana yang lebih mau jenengan fokus untuk kembangkan? Ya, untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, gitu Bu Kusna. Nggih. Nanti di sini saya sebagai pengamat akan lebih memfokuskan diri untuk mengamati kompetensi yang ingin Bu Endah kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut itu apa saja, nggih Bu? Indikator diantaranya yaitu mengidentifikasi masalah, menggali potensi sebagai solusi permasalahan pada coaching, kemudian mendengarkan aktif, serta pertanyaan yang bersifat eksploratif. Oke, bagus sekali Bu Endah. Silahkan Bu Endah melakukan kegiatan coaching bersama Pak Mufrodi. Saya sebagai pengamat nanti akan berusaha melakukan pengamatan secara maksimal dan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endah, Apa kabarnya Pak Muradi hari ini? alhamdulillah kabar baik Bu Endah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Pak Muradi, Iya, Bu. supaya kita bisa terus mendampingi murid-murid kita di sekolah. Iya Bu Endah, amin ya rabbal alamin. Oh iya Pak Muradi, ada apa ini? Sepertinya ada yang mau disampaikan kepada saya. Begini loh Bu Endah. Iya. Maksud saya menghubungi Bu Endah itu saya ingin menceritakan. Akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid saya di kelas saya bersikap kurang sopan kepada saya. Dan terkesan kurang menghargai terhadap saya selaku wali kelasnya. Saya tuh mencoba menanyakan pada mereka, mengapa mereka bersikap seperti ini kepada saya sebagai gurunya. Nah, sebagian besar mereka menjawab, karena enak sama Pak Guru. Seperti itu, seperti teman sendiri, katanya. Memang pada awalnya saya memposisikan diri saya sebagai teman untuk mereka. Nah, ketika saya memposisikan diri sebagai teman kepada mereka,
itu malah menjadi seperti jadi bumerang bagi saya, Bu. Iya. Seperti itu, Bu Indah. Nah, oke Pak Muhrodi. Berarti memang Pak Muhrodi itu memposisikan diri sebagai teman saat ini ya. Iya, Nah, betul. untuk murid Pak Muhrodi di kelas 2 ya Pak Muhrodi. Iya. Dengan memposisikan diri sebagai teman, posisi kontrolnya. Nah, itu ternyata Pak Muhrodi merasa anak-anak menjadi kurang sopan, kurang menghargai Pak Muhrodi Iya, betul. sebagai wali kelas karena mereka lebih menganggap Pak Muhrodi sebagai Iya, teman. betul sekali. Nah, seperti itu ya Pak Iya, Muhrodi. Iya, Bu. Jadi tidak ada canggung-canggungnya begitu Pak? Iya, Bu Indah. Oh, oke. Kemarin Pak Muhrodi sempat menghubungi saya ya. Iya. Sempat WA katanya mau ngobrol dan hari ini baru bisa ngobrolnya ya Pak Muhrodi. Iya, Ibu. Oh iya Pak Muhrodi, apa tujuan dari obrolan kita pada hari ini? Begini, Bu Indah. Saya itu sebenarnya ingin menemukan cara, menemukan solusi bagaimana nih agar murid saya di kelas 2 ini bisa bersikap lebih sopan dan menghargai saya sebagai wali kelasnya. Itu sih tujuan saya untuk menghubungi Bu Indah hari ini. Oh oke. Berarti Pak Muhrodi mau mendapatkan cara, mau mendapatkan solusi bagaimana supaya murid-murid Pak Muhrodi sekarang bisa lebih sopan lagi, bisa menghargai Pak Muhrodi lagi, meskipun posisi kontrolnya sebagai teman begitu ya Pak Iya. Muhrodi. Betul sekali, Bu. Sejauh ini kendala apa yang Pak Muhrodi alami sehingga belum bisa bersikap tegas kepada murid Bapak? Kira-kira kendalanya apa Pak? Jadi seperti ini, Bu. Menurut saya, kendala terbesarnya itu saya belum bisa tegas kepada mereka. Karena mental mereka. Saya merasa mental mereka belum kuat. Gitu, Bu Indah. Jadi tidak sekuat murid-murid tahun lalu. Saya merasa seperti itu karena apa? Karena saya merasa mereka tidak menghargai saya. Saya saya memposisikan diri sebagai teman. Karena saya pada waktu itu belum belajar tentang posisi kontrol guru. Saya merasa bahwa posisi kontrol teman adalah satu-satunya cara untuk lebih dekat dengan anak. Dan itu ternyata salah. Nah, ketika saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer, itu kan ada tegas-tegasnya lah, ya posisi manajer itu. Nah, itu kendalanya adalah mental mereka. Ketika saya menjadi tegas, si anak itu menangis, merasa saya tidak seperti biasanya. Iya. Jadi terkesan galak gitu ya Pak Muhrodi? Iya, betul, Bu. Oh iya. Jadi kendala yang Pak Muhrodi hadapi itu karena mental mereka belum kuat ya Pak Muhrodi. Iya. Kemudian juga ketika murid itu diperlakukan secara lebih keras sedikit, itu mereka akan menangis. Kemudian besoknya tidak masuk begitu ya Pak Muhrodi. Betul sekali, Bu Indah. Malah timbul masalah baru akhirnya. Oh begitu. Oke. Terus dari masalah yang tadi sudah diungkap oleh Pak Muhrodi, seperti apa harapan Pak Muhrodi terhadap murid-murid Bapak? Ya, harapan saya sih murid-murid bisa lebih tertib di kelas, Bu. Lalu lebih menghargai saya sebagai gurunya, lebih sopan, dan mental mereka bisa lebih kuat. Dan ketika saya menasihati apapun bisa diterima. Begitu harapan saya, Bunda. Oke, harapan tadi sudah disampaikan. Sejauh ini hampir 1 semester pembelajaran berjalan. Dari apa yang sudah Pak Muhrodi laksanakan dan yang sudah Pak Muhrodi rasakan. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, kondisi Bapak dan murid-murid sekarang ini berada pada level berapa Pak Muhrodi? Saya lebih menilai ke diri sendiri saja ya, Bu Indah. Karena untuk menilai murid-murid kan juga berbeda-beda. Kalau saya menilai diri sendiri dari skala 1 sampai 10 itu sepertinya saya berada di skala 6. Mengapa saya berada di skala 6? Karena saya merasa belum optimal. Nah, untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang memiliki karakter baik, yang sopan, yang menghargai guru, seperti itu, Ibu. Kemudian saya juga belum konsisten untuk memposisikan diri saya di posisi control manager. Jadi ketika murid-murid berbuat kesalahan dan saya memposisikan diri di posisi control manager, terus ada yang mentalnya belum kuat, nangis. Akhirnya ya sudahlah, begitulah. Sekarang apa ya, dari posisi kontrol teman dan Pak Muhrodi ingin mengubah menjadi posisi kontrol manager. Nah, sejauh ini apa yang sudah Pak Muhrodi lakukan? Tadi Pak Muhrodi berada di level atau skala 6 ya Pak Muhrodi? Iya, betul. Nah, untuk level atau skala berapa yang menjadi target Pak Muhrodi untuk merubah sikap murid-murid kelas 2 ke depannya? Pak Muhrodi ingin berada di level berapa? Kalau saya, karena menurut saya juga murid-murid masih jauh dari kata sempurna ya Bu, untuk ke karakter yang sangat baik.
Harapannya tidak muluk-muluk sampai level 10 lah Bu. Cukup sampai level 8 atau 9 atau minimal 8 lah Bu. Oh begitu, 8 itu level yang Pak Muroti inginkan ya. Iya. Nah, yang ingin dicapai terutama pada aspek perilaku dan akhlak murid-murid yang baik dan sopan pada gurunya. Begitu Pak Iya, Muroti. betul sekali Bu Indah. Ya, baik, menurut Pak Muroti, apa yang bisa Pak Muroti lakukan untuk bisa mencapai ke level 8? Adakah hal yang bisa dilakukan? Ya Bu Indah, ada. Yang bisa saya lakukan yaitu terus berusaha membimbing pastinya dan memotivasi mereka agar selalu bersikap positif dan menghargai guru. Nah, salah satunya yang bisa dilakukan itu saya membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas Bu. Dan saya juga memaksa diri saya untuk berkonsisten, memposisikan diri sebagai manajer seperti itu. Lalu menerapkan segitiga restitusi. Terus juga yang bisa dilakukan lagi berkolaborasi dengan wali murid, karena itu juga penting ternyata Bu Indah. Iya. Nah, jadi ketika membimbing anak di sekolah dan wali murid tidak ikut dilibatkan untuk penerapannya di rumah, hasilnya itu akan nihil ternyata. Iya, iya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan wali murid untuk terus mengawasi perilaku murid-murid di rumah. Seperti itu Bu Indah. Nah, baik. Jadi yang akan Pak Muroti lakukan itu rencananya Bapak membuat keyakinan kelas dan itu sudah dibuat dan sudah disepakati bersama di kelas. Sudah. Kemudian Pak Muroti ingin merubah posisi kontrol dari posisi kontrol teman menjadi posisi kontrol manajer. Kemudian juga menerapkan segitiga restitusi berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang terakhir Pak Muroti juga akan berkolaborasi dengan wali murid terkait perilaku anak di rumah. Nah, dari beberapa rencana Pak Muroti tadi yang sudah disampaikan, rencananya mana yang akan Bapak Muroti wujudkan atau laksanakan dalam waktu dekat ini? Kalau keyakinan kelas sebenarnya sudah dibuat dan sudah dilaksanakan dengan baik Bu. Setiap pagi kita selalu mengikrarkan yang namanya keyakinan kelas. Lalu jika Bu Indah bertanya apa yang akan saya lakukan dalam waktu dekat, saya akan memaksakan diri untuk konsisten, memposisikan diri saya sebagai posisi control manager. Sepertinya itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat. Berarti di waktu dekat ini Pak Muroti ingin memaksakan diri untuk bisa merubah posisi kontrol teman menjadi posisi kontrol manajer. Menurut Pak Muroti kapan nih akan dimulai? Lebih cepat lebih baik sebenarnya Bu Indah. Saya akan mencoba setelah kita berbincang ini. Saya coba insya Allah besok pagi. Saya akan mengubah posisi kontrol dari teman ke manajer dan yang paling dibutuhkan adalah konsistensinya. Seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Berarti hanya butuh konsistensi dari Pak Muroti ya. Nah, untuk bisa melakukan rencana yang sudah disampaikan. Oke, tadi rencananya sudah, harapannya sudah, identifikasi masalahnya juga sudah. Nah, menurut Pak Muroti, siapa dan apa yang membuat Pak Muroti menjadi komitmen terhadap apa yang Pak Muroti sampaikan tadi? Nah, supaya komitmennya ini bisa berjalan, siapa yang akan menjadi kontrol? Baik Bu Indah, menurut saya yang akan membantu saya menjaga komitmen itu sudah pasti seluruh warga kelas ya Bu. Karena ini permasalahan di kelas. Jadi saya akan menjadikan diri saya dan murid saya untuk komitmen bersama dari rencana yang sudah saya rencanakan gitu. Jadi harapan-harapan yang tadi yang sudah saya rencanakan akan saya share ke murid-murid saya dan saya minta untuk kita semua komitmen agar itu semua bisa dilaksanakan seperti itu. Dan kalau pertanyaan apa yang membantu saya untuk menjaga komitmen itu, yang pertama yang akan dan sudah saya lakukan adalah mengikrarkan keyakinan kelas di setiap paginya Bu Indah. Dan alhamdulillah dengan mengikrarkan keyakinan kelas di setiap pagi cukup berpengaruh walaupun presentasinya kecil. Dan saya punya keyakinan dari hal-hal yang kecil itu dapat memberikan dampak yang besar di kemudian hari. Iya, betul Pak Muroti. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu ya Pak Muroti ya? Betul Bu Indah. Iya Pak Muroti, kita harus terus berusaha, berikhtiar, setelah itu baru tawakal. Kita serahkan semuanya pada Allah ya Pak Muroti. Iya, betul Bu Indah. Oke Pak Muroti, tadi sudah menyampaikan permasalahannya apa, kendalanya apa, kemudian harapannya apa, dan rencana yang akan dilaksanakan juga sudah disampaikan kepada saya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Muroti setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini? Perasaannya yang jelas lega lah Bu Indah. Alhamdulillah bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol dengan Bu Indah ya saya.
perasaan saya jadi lega dan bahagia, bisa bertukar pikiran, saya bisa menemukan solusi. Jadi kalau punya masalah sendiri itu kayak nggak enak gitu Bu, kayak nggak ada teman curhat, seperti itu Bu Endah. Alhamdulillah Bu Endah punya waktu untuk mendengarkan permasalahan dan keluhan saya. Terus saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Lalu saya bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan saya jalani dari percakapan ini. Iya, oke. Alhamdulillah jadi lumayan lega perasaannya ya Pak ya. Setelah mencurahkan isi hati yang mungkin selama ini Pak Muhrodi pendam sendirian dalam hati. Nah, iya Bu Endah. Oke, mudah-mudahan semua langkah yang tadi sudah Pak Muhrodi jabarkan dan rencanakan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan apa yang Pak Muhrodi harapkan dari anak-anak semuanya bisa terlaksanakan dengan baik. Iya. Anak-anak bisa jadi lebih baik, lebih sopan, lebih menghormati Pak Muhrodi sebagai wali kelasnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Endah. Oke, dari pembicaraan kita hari ini, kesimpulan apa yang Pak Muhrodi dapatkan? Yang bisa saya dapatkan ya Bu ya, dari pembicaraan tadi kesimpulannya adalah setelah berdiskusi dengan Bu Endah, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi, yaitu sikap murid-murid yang kurang menghormati guru, kurang sopan santun. Saya dapat solusi dari percakapan ini Bu. Lalu saya juga menemukan langkah-langkah untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Bu Endah. Ya baik Pak Muhrodi, alhamdulillah dengan kita ngobrol-ngobrol pada hari ini ya Pak Mo, dapat menyampaikan permasalahannya, kemudian juga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu ya Pak Mo? Iya Bu Endah, jadi pulang rasanya. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang mau Pak Mo sampaikan kepada saya? Untuk saat ini cukup itu saja Bu Endah. Oh ya, cukup itu saja. Baiklah, mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan bisa bermanfaat dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Pak Mo harapkan. Amin. Alhamdulillah Bu Endah telah melaksanakan proses coaching gitu dengan Pak Muhrodi tadinya. Pada proses pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Endah. Apa yang Bu Endah lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Endah inginkan pada awal tadi, yaitu mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, menurut saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi, itu saya merasa bisa untuk menggali informasi dan membantu menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan coach saya. Bagus banget Bu Endah tadi coachingnya itu. Selanjutnya, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa catatan hasil saya melakukan observasi atas coaching yang Bu Endah lakukan. Yang pertama, Bu Endah tadi sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat menstimulus Pak Muhrodi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi, sehingga di akhir coaching tadi Pak Muhrodi itu merasa lega. Kemudian Bu Endah juga mampu berkomunikasi secara interaktif dengan Pak Muhrodi, sehingga beliau itu merasa nyaman dalam proses coaching tersebut. Saya amati Bu Endah juga telah menggunakan alur Tirta dengan cukup baik. Nah, begitu Bu Endah. Setelah Bu Endah mengetahui hasil observasi dari saya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Endah kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu khususnya kompetensi hadir penuh atau present. Kompetensi ini yang ingin sekali saya kembangkan selanjutnya. Kira-kira dalam mengembangkan kompetensi hadir penuh ini, Bu Endah punya rencana seperti apa? Dengan cara menerapkan teknik stop. Nah, ini dengan mengelola pernapasan, fokus kepada kunci, dan menyelesaikan hal-hal sebelum melakukan coaching. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi kehadiran penuh. Begitu, Kusna. Sangat bagus sekali Bu planningnya. Semoga untuk proses coaching selanjutnya Bu Endah dapat meningkatkan kompetensi tersebut. Demikian observasi saya hari ini Bu Endah. Semoga bermanfaat. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Patas Tuntas Oke Gas.